Ibu Silvi, Bu Yuni, Pak Tommy, ya pagi hari ini kita bersama-sama persekutuan ujung pena perkunjungan pendeta biar jadi berkat untuk Bu Silvi, Bu Yuni dan Pak Tommy ya. Oke, anak yang berapa Bu? Pak Tommy anak yang berapa? Anak yang berapa? Yuk kita mulai persekutuan kita pagi hari ini nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Ikut ya Bu ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagu ini mengingatkan kepada kita untuk setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu tidak selalu senang, juga ada sedihnya, juga ada susahnya. Tetapi kita tetap terus melakukannya dengan setia. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Nah, harus seperti itu ya. Oke, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ibu Silvi, Ibu Yuni, dan Bapak Tommy. Engkau menolong kami supaya kami boleh bersukacita dalam perhimpunan kami dan belajar hal yang baru, hal yang baik dari firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari mana ini? Dari sama pembacaan ini ya. Nah, dari Yesaya pasal 41. Dari batu ini 41 ayat 1 sampai 10. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ya, Ibu mendengarkan ya, saya dan Pak Tommy akan membaca berbalasan ayat 1 sampai 10. Silakan Pak Tommy terlebih dahulu. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang dekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan Dia dari timur, menggerakkan Dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gentar. Mereka datang dan aku mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu,
tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menimpa di atas landasan. Ia berkata tentang patria itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulang ya, Pak Tommy, kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Sambil membacakan santapan rohani yang akan saya bacakan ini, saya juga akan menyinggung firman Tuhan yang yang kita baca bersama. Bu Silvi, Bu Yuni, dan Pak Tommy yang dikasih Tuhan, temanya adalah ya ini, Allah memegang kita. Ya, temanya adalah Allah memegang kita. Ada seorang yang tahun 2018 disebutkan sebagai manusia terkuat. Ya, tahun 2018 dia disebut sebagai manusia terkuat. Umurnya 114 tahun. Bu Silvi berapa tahun ini? 90. 90. Wah, hebat ya. Pak Tommy berapa tahun? 58. Ya, hampir separuhnya. Ya, Bu Yuni berapa tahun? 72. Saya baru 40-an, ya. Nah, dia yang disebut sebagai manusia tertua di dunia pada tahun 2018, umur 114, namanya adalah Freddy Low. Kira-kira asalnya dari mana? Belanda. Freddy Low dari mana, Pak? Daerah yang kita pikir wah ini mesti ayam, tentrem gitu ya, sampai dia bisa berusia 114. Tapi ternyata dia ini berasal dari negara Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan itu kan penuh dengan pertentangan kelas ya, suku, kulit hitam, kulit putih gitu ya waktu itu. Nah, dia lahir tahun 1904 si Freddy Bloom ini. Kemudian dia hidup semasa 2 perang dunia. Ya, berarti kan masa nggak nyaman ya ketika perang dunia itu terjadi. Dan dia juga hidup dalam masa politik apartheid, di sana peperangan juga antara kulit hitam dan kulit putih. Ya. Kemudian perekonomian juga nggak bagus-bagus amat. Maksud saya orang yang berusia 114 ini ternyata hidup di tengah situasi yang beraneka ragam, kadang susah, kadang senang, tapi banyak susahnya. Banyak susahnya ini ternyata bisa berusia lanjut sampai 114 sampai dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia pada tahun 2018. Nah, orangnya ini menjaga kesehatan dengan baik, makannya tertib, gitu ya. Makannya tertib nggak, Ibu Silvi makannya? Ya. Kalau sarapan apa, Bu Silvi makannya? Bubur. Siang makan apa? Sayur biasanya. Sayur. Makan terakhir jam berapa? Kalau malam itu makan nggak? Jam 8, jam 7, jam 6, paling terakhir jam berapa? Nggak tentu. Ya, ada pantangan enggak? Enggak, gitu ya. Ya
usianya juga bagus tuh, 90-an gitu. Nggak ada pantangan, makannya ya sembarangan, ya apa namanya, nggak bisa bilang resepnya apa ya supaya panjang umur gitu. Oh, sayur ya. Ini resepnya apa supaya panjang umur? Loh, dia juga nggak menjaga makanan dengan tertib. Olahraganya juga yo biasa-biasa aja gitu ya. Tapi umur 114. Nah, ketika diwawancarai kok bisa sampai 104? Pernah. Oh iya, itu pernah. Si Bloom ini ditanya apa resepnya? Belum bilang apa. Resepnya hanya satu, kata Bloom. Apa? Tuhan. Ya, dia yang berkuasa, dia yang memegangku. Ini kata Bloom loh. Jadi ternyata sangat rohani resepnya. Ada orang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi orang-orang yang bergembira ini apa namanya bisa awet muda, lanjut usia, bisa seperti itu. Kenapa orang bisa bergembira? Ya karena dia percaya Tuhan. Betul? Tuhan memegang kekuasaan dalam kehidupannya. Nah, jawaban Bloom ini mengingatkan kita seperti yang saya baca dengan Pak Tommy tadi. Tuhan bilang kepada orang Israel, kepada Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya orang ini tidak gampang khawatir, ya, tidak gampang bingung. Karena apa? Ya wis lah, Tuhan mengizinkan kau begini ya aku terima, gitu. Jadi dia tidak ada kekhawatiran karena dia percaya Tuhan yang memegang. Nah, firman Tuhan ini sebetulnya disampaikan oleh Yesaya untuk menguatkan orang-orang Israel yang sedang dalam penindasan. Tadi dikatakan yang membangkitkan orang zaman dulu siapa? Tuhan. Yang membangkitkan zaman kemudian siapa? Tuhan. Ada pergantian bangsa-bangsa, gitu, ada pergantian kekuasaan. Siapa yang mengatur? Siapa mengizinkan? Ya Tuhan. Karena itu akhirnya Tuhan bilang sama Yesaya, kuatkan itu orang Israel supaya tidak takut karena mereka punya Allah. Nah, kalau mau usia kita panjang, kita harus tidak suka khawatir, tidak sering khawatir ya Pak Tommy. Berserah kepada Tuhan karena Tuhan adalah sang sumber kehidupan. Ketika kita tidak khawatir, maka hati kita juga dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika kita gembira, seperti Bu Sylvie ini saya lihat senyum-senyum terus gitu ya. Ketika hati itu gembira, ya, maka imun tubuh itu diproduksi sehingga penyakit-penyakit tidak menyerang. Kita bisa mengalahkan penyakit-penyakit itu, gitu ya. Jadi imbasnya banyak sekali kalau kita mau menjadi pribadi yang pasrah berserah kepada Tuhan. Biarlah kita belajar sama seperti Bu Sylvie yang sudah sampai 90 tahun ini, ingatannya masa lalu masih ingat sekolah Belanda, lagu-lagu Belanda sampai lagu-lagu zaman sekarang. Tidak bisa ya karena ingat di masa-masa yang lalu. Kita tetap bisa gembira, tetap bisa tersenyum. Bu Yuni juga seperti itu, masih setia pada Tuhan. Umur 70 ya masih luar biasa, 72 kuat ya. Pak Tommy dan saya masih harus banyak belajar dari ibu-ibu ini. Apalagi Pak Tommy punya target dari jual ini, jual itu, ya toh. Iso payu ora, iso dapat masukan apa enggak. Kadang-kadang itu bisa membuat kita berpikir panjang dan juga akhirnya khawatir. 7. Iya. Tapi Pak Tommy kata 7 Pak. Mau yang kedua membuat 9 semua 3. Oh, ya 3. Ya, tetap bersuka cita dalam Tuhan, berserah dan percaya bahwa Tuhan itu selalu meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita boleh jatuh sekali waktu, tetapi tidak dibiarkannya kita tergeletak. Dia akan bangkitkan kita untuk kembali berjalan. Amin. Amin. Dan firman Tuhan menguatkan Bu Sylvie, Bu Yuni, Pak Tommy juga. Nggak sampai begitu. Kalau sudah itu nanti nah tinggal raih tangan Tuhan. Amin. Ada kesaksian Bu Sylvie?
Kenapa? Berenang, waktu muda renang. Waktu muda suka berenang, ibu Iya, ini berenang. iya waktu muda. Berenang. Kalau berenang itu kan profesinya ya. Senang berenang. Berenang yang bikin sehat ya. Hobinya. Oke, Bu Yuni mau menyampaikan sesuatu? Nah, Pak Tommy? Belum doa. Pak Tommy mau menyampaikan sesuatu? Monggo. Ya, saya mengucapkan terima kasih kunjungan ini. Saya akan juga juga untuk kita ini memang hidup ini kadang-kadang seperti sesuatu yang sudah lewat itu rasanya cepat gitu ya hidupnya. Maka kita harus bijak dalam menggunakan waktu-waktu kita. Kadang-kadang kita perlu selalu ingat pada Tuhan, berdoa saat itu kadang-kadang jadi kekuatan bagi kita, Tuhan pribadi. Nanti Iya. Belum selesai berdoa. ya belum doa. Jadi itu mengingatkan saya gimana dulu saya waktu kecil kalau diingat kok cepat, sekarang sudah punya keluarga, punya anak dan lainnya, dan rasanya kok waktu begitu cepatnya. Maka itu kadang-kadang mengingatkan saya untuk mengisi hidup ini untuk hal yang kebaikan untuk sesama, untuk orang lain gitu, karena kita merasa bahwa kalau sudah lewat tuh rasanya kok cepat gitu. Dan juga harapan mami saya itu punya harapan tuh anaknya yang paling kecil kan adik saya di Belanda itu kecil itu yang paling dekat sama orang tua, karena waktu lahir di Jakarta itu juga yang ikut paling lama itu adik saya itu yang sekarang di Belanda itu. Saat itu dirindukan sekali sama mami saya, dia bisa berkunjung di sini karena saat ini kan makin pun aja manggil apa. Kangen ya? Iya. Kangen ya dengan siapa namanya? Anita ya. Nah, itu sekarang sudah di Belanda sudah 10 tahun sudah ke negara sana dan menikah dengan orang sana. Ya sekarang dia kan ini dengar Desember ini mau kan dia kerja ikut pemerintah kayak rumah sakit juga, mengusi orang tua juga di sana. Mau dia mau pensiun gitu karena usianya sudah yang cukup kan lah. Selisih 4 tahun sama saya. Jadi sekitar 54-an lah usia lah. Itu dia rencana pensiun, nanti mau ke Indonesia, rencana mau masa tuanya mau ke sini lah. Kepengen ketemu sama yang ngurusi mami. Karena memang anak itu yang paling dekat ya, karena anak saya, anak keluarga saya kan paling banyak lakinya, antara orang 9 itu lakinya 6. Yang paling besar itu yang keluarga saya itu yang kakak saya perempuan. Habis itu laki, semua kaki saya itu laki yang terakhir. Laki yang terakhir, habis itu cewek laki 2. Tapi orang tua cenderungnya memang lebih saya pada yang jumlahnya lebih sedikit, itu cewek. Itu kecenderungan, jadi kita nggak bisa kan ya memang. Karena kan belum punya anak lagi di sini ya, di situ adik saya itu paling disayang ya secara karena anak-anak perempuan itu. Demikian juga yang perempuan yang lain. Memang kita itu ada perasaan anak aja, menurut saya sih sama saja. Sayang ya. Memang kadang-kadang perasaan orang tua itu kan beda, anak yang lebih dekat itu dia akan lebih komunikasinya lebih banyak. Seperti itu. Jadi ya ingin juga menjadikan pokok kita doa itu nanti supaya suatu saat adik saya bisa kembali ke Indonesia mendampingi kami cuma sama-sama pulang. Karena dia sudah punya keinginan juga sih untuk pulang ke Indonesia, karena suaminya juga meninggal di sana di Belanda. Sudah meninggal suaminya? Sudah meninggal. Suaminya punya anak 1, anaknya laki, tapi di bawah mertuanya. Sekarang anaknya itu tetap tua. Tapi kan dia hidup sendiri, ini kan pengen pulang ke Indonesia aja. Di sini kan dia sudah Belanda sih, cuman kan kalau misalnya musim dingin maunya di sini, karena sana sulit, dan musim dingin nggak kerja nggak sulit. Dan dia kalau sudah pensiun kan bebas. Saat ini masih kerja sih, belum pensiun, nanti Desember baru lanjutkan. Kalau bisa pensiun kan bebas gitu loh, nggak ada ikatan dari pekerjaan gitu. Saat ini kan karena ikatan pekerjaan nggak bisa kemana-mana. Di sana tuh nggak seperti di Indonesia, disiplinnya tinggi di sana. Jadi kalau
misalnya kerja atau nggak boleh jadi benar-benar dipecat kalau di sana nggak seperti di sini. Iya, misalnya beda kalau di sini. Indonesia dimanja. Jadinya adik saya bilang saya nggak bisa sembarangan kayak di Indonesia dulu enak. Bulas-bulas kerja bisa, di sini tuh nggak bisa, aturannya ketat, harus ada alasan yang kuat. Benar-benar kita kalau nggak masuk apa-apa itu harus izinnya tuh jelas. Nah, seperti di sini kan lebih gampang, lebih mudah lah. Maka itu saat ini memang kendalanya itu selama 10 tahun lebih itu nggak pernah pulang. Saya kan mempertanyakan seperti itu, kadang kan ya kangen sama orang tua, karena saudara-saudara juga. Karena kan yang namanya adik paling kecil sendiri, yang dulu memang paling dekat sama saya sebetulnya, dia ada kakak-kakak yang laki. Karena selama dia sekolah SMA di Sirjas itu saya ngantri dari SMP MM Maria Medrate sampai SMA kelas 3 itu saya terus ngantri. Saya nggak bisa naik motor, jadi saya sebelum ke GSKI itu saya masih ngantor dia dulu. Jadinya dekat secara emosi itu mungkin karena saya sering ngantri dia, jadi dia secara emosi sebagai kakak saya. Yang kangen bukan cuma Ibu Silvi tapi juga Pak Tommy kangen. Ya karena kita punya masa lalu yang sering bersama gitu. Jadi kalau kita nggak pernah ngurusin atau apa mungkin lain ya beda. Kita kan hubungan namanya. Karena kita sering ngurusin. Hubungan rumah dan gula itu. Ya karena dia mau beli rumah di sini terutama sih mau ditempati untuk ngambil mami juga. Cuman kan kondisi ini nanti ya sebutkan dengan doanya orang tua apa supaya anak itu bisa kembali lagi, mungkin bisa mengumpul meskipun tidak selamanya, mungkin dia musim dingin aja baru kesini, kalau musim panas dia ke negara juga ke Belanda, mungkin bisa seperti itu. Terima kasih. Jadi pengenalan keluarganya Pak Tommy ya untuk Mama Silvi ya. Ya Tuhan senantiasa memberkati dan juga menjawab doa-doa Bu Silvi dan juga Pak Tommy. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur biarlah firman menguatkan kami untuk kami tetap terus bergantung kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkarya juga untuk keluarga ini. Selama ini Engkau sudah mendukung, menguatkan Bu Silvi sampai di usianya ke 90-an. Demikian juga Engkau membimbing, mendukung putra putri dari Bu Silvi termasuk dengan Pak Tommy dengan setiap kerja dan karyanya. Engkau memberikan kecukupan dan bahkan kelimpahan. Satu yang mereka rindukan adalah saudara yang ada di Belanda, Junita, Anita, saudara yang ada di Belanda, putri bungsu dari Bu Silvi yaitu Mbak Anita, bisa pulang ke Indonesia ketika beliau nanti sudah mengajukan pensiun. Dan biarlah apa yang dicita-citakan itu dalam Tuhan Yesus Kristus bisa terwujudkan, sehingga akhirnya keluarga ini bisa kembali berkumpul dengan sukacita. Tetap Engkau memberikan kekuatan, kesehatan untuk Ibu Silvi, Pak Tommy sekeluarga, Bu Anita yang ada di Belanda, serta keluarga-keluarga yang lain. Demikian juga Bu Yuni yang saat ini juga hadir dalam persekutuan ini. Biarlah Engkau memberikan limpahan berkat-Mu sehingga siapapun dari anggota keluarga ini boleh tetap menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan.